Kembali membaca pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini 4 Mei 2025. Kita niati hari Haji dengan tema cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Dua pembukaan, Tuhan Yesus yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Kami semua menjadi warga sorga, selalu dalam posisi siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan kesukaran, dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Tanpa kekokohan dan ketangguhan, semua pengalaman, pengetahuan, talenta, dan keahlian kita hanya membuat kita melalui dengan baik, tetapi gugur di tengah jalan karena kita tidak memiliki kekokohan dan ketangguhan. Bagaimana cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh? Yang pertama, orang yang kokoh tidak suka mengeluh. 1 Samuel 30 ayat 6. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban dan yang kita hadapi. Cara menghilangkan kebiasaan mengeluh adalah dengan senantiasa bersyukur. Kita katakan dalam hati kita masing-masing, saya percaya bahwa di balik semua hal yang saya keluhkan, pasti ada satu hal yang dapat saya syukuri. Yang kedua, orang yang kokoh imannya teguh. Mazmur 125 ayat 1. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi ia lebih menguatkan kepercayaannya sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri dan membuat kita memiliki pengalaman roh bersama dengan Tuhan. Siapapun kita yang sedang digoncang badai kehidupan, Tuhan mau kita belajar percaya bahwa nama Yesuslah yang terus ada dan berkuasa sampai selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang bila iman kita tetap teguh. Yang ketiga, orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kunci kemenangan Daud setiap bertempurnya, karena Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum ia melangkah. Daud tidak akan menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allah. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tetapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Daud selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan keberhasilan kita sangat ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Biarlah rencana disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjaga doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.